Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Best Practice Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah template. Jadi kita akan membuat sebuah template admin untuk aplikasi kita nanti ya. Nah, di sini kita akan menggunakan eh, template admin LTE ya yang sudah pernah kita download di pertemuan pertama ya. Oke, langsung saja kita coba akses dulu, nanti kita akan bikin yang seperti ini ya. Jadi ini adalah halaman adminnya. Nah, di atas ini disebut dengan navigasi ya. Kemudian yang di samping sini ini adalah sidebar. Kemudian yang di tengah ini adalah kontennya. Nah, kemudian untuk yang di bawah adalah footer ya. Nah, ini untuk halaman adminnya. Nah, untuk halaman depannya, halaman usernya, nanti kita akan bikin yang seperti ini ya. Jadi ini juga base-nya berasal dari admin LTE. Nah, nanti dia kalau diklik bakalan berpindah ke halaman lainnya gitu ya. Jadi seperti ini konsep dasarnya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya jelaskan dulu bagaimana nanti kita membuat komponennya ya. Jadi di sini nanti kita akan pecah ya, akan pisah masing-masing komponen ya. Oke ya, di sini saya coba jelaskan dulu. Nah, sini di sini kita punya yang namanya navigasi ya. Ini kita kasih nama navigasi. Kemudian yang di sini tadi ini disebut dengan sidebar menu ya. Kemudian yang di tengah ini semuanya disebut dengan konten ya, konten. Kemudian yang bawah ini kita kasih nama footer ya. Nah, kemudian dari semua tampilan ini yang berubah secara dinamis ya ketika diklik nanti yang bagian mana gitu. Nah, yang berubah adalah bagian konten ya. Jadi kalau kita klik misalkan di sini ada dashboard ya. Dashboard tampilannya seperti ini. Kemudian nanti ada artikel. Nah, artikel kan yang berubah di sini cuma bagian kontennya saja gitu ya. Kemudian kategori misalkan. Nah, yang berubah cuma bagian kontennya saja. Yang lainnya seperti navigasi, kemudian sidebar, kemudian footer itu akan selalu tetap ya. Nah, jadi untuk templatingnya nanti di codingannya yang bakalan kita update terus-menerus adalah cuma bagian konten ya. Nah, tapi sebelum itu biasanya jadi untuk template itu kan biasanya kita punya yang namanya header lagi ya, satu. Jadi kita punya header, kita kasih nama header. Nah, di header ini nanti kita menyimpan semua link-link ya. Jadi ada link kayak untuk CSS, link JavaScript dan segala macam itu nanti kita masukkan ke dalam header. Kemudian nanti di bawahnya baru navigasi. Kemudian nanti baru sidebar ya. Kemudian konten. Nah, konten dan terakhir ada footer ya. Nah, jadi kita di sini harus memisahkan bagian-bagian ini nantinya supaya lebih mudah dikelola gitu ya. Jadi kalau misalkan di bagian navigasi ini kita perlu menambahkan codingan tertentu gitu. Nah, kita tidak perlu mengakses semua file ini, nanti kita cukup akses si navigasi saja gitu ya. Atau misalkan kita nanti mau menambahkan menu baru. Nah, kita tidak perlu mengakses semuanya, kita cukup fokus di sidebar saja gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk yang halaman admin ya. Nah, ini sebenarnya juga berlaku nanti di halaman
eh, usernya, halaman depannya, front endnya ya. Nanti bentuknya juga hampir sama, tapi di sini kita coba analisis ya. Nah, di sini kita tidak perlu sidebar ya, karena di sini settingannya seperti ini. Kita tidak perlu sidebar, tapi yang kita perlu cuma navigasi. Kemudian nanti kalau memang perlu bagian sini berubah ya, misalkan ini adalah bagian slide ya, misalkan mau ditambahkan slide, berarti nanti kita bikin navigasi, kemudian slide, kemudian konten. Nah, kontennya yang tadi sama ya, yang berubah-ubah. Kemudian nanti di bawah itu terakhir adalah footer ya. Nah, bagian sini ini adalah footernya gitu. Nah, jadi kita harus memetakan ya, harus bisa memetakan dulu template itu nanti kita buat seperti apa gitu. Oke, kalau sudah bisa dipahami ya di sini, kita langsung coba eh, download si admin LTE-nya. Kalau misalkan belum di-download, kemudian nanti kita coba masukkan ke CI-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa download admin LTE ya. Nah, nanti tinggal di-download. Kemudian kebetulan di sini sudah saya download, kita ekstrak ya. Sini kita ekstrak admin LTE. Nah, di admin LTE itu kan nanti banyak pilihannya ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita masuk ke indeks ya. Jadi di sini indeks. Nah, di sini kan dia punya banyak template ya. Jadi dashboardnya aja udah macam-macam gitu ya. Ada yang seperti ini ya. Nah, nanti tergantung kebutuhan kita seperti apa. Nah, tapi kita akan membuat yang seperti ini saja, yang simple dulu. Kemudian nanti untuk page-nya di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya extras ya. Nah, di extras ini kita pilih yang page ya, page ini, atau nanti blank page ya. Kalau saya pilih yang page ini ya. Karena di yang page itu nanti dia ada kayak loading di atasnya ya, ada garis loading di atasnya. Kalau blank page dia tidak ada ya. Kalau yang page tadi itu ada ya. Kita klik. Nah, di sini ada garis loading warna biru ya. Nah, kita akan gunakan yang itu untuk bagian kontennya. Kemudian untuk dashboardnya kita gunakan yang ini, yang dashboard versi 1 ya. Nah, kalau kita lihat dulu ya di view page source, si admin LTE itu kan dia nge-load banyak eh, resource ya. Contohnya di sini ada CSS, kemudian nanti di footernya nanti ada JavaScript juga gitu ya. Nah, yang ini, yang resource-nya ini kita harus kelola ya. Jadi nanti kita masukkan ke dalam sebuah folder. Oke, langsung saja di sini di bloknya kita bikin di luar ya, kita bikin sebuah folder yang namanya aset misalkan ya. Jadi aset inilah yang nanti menampung semua file-file tadi ya, untuk file-file CSS atau file JavaScript tadi ya. Jadi folder namanya aset. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, kita masuk ke bagian disk ya. Nah, di bagian disk ini teman-teman kopikan saja semuanya. Kita kopikan, kita paste ke dalam sini ya. Eh caranya berarti kita harus kopikannya, copy, kemudian ke projectnya ya, folder projectnya kita masukkan ke dalam aset. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, nanti di aset sudah ada CSS ya, kemudian image ya, kemudian ada JavaScript ya untuk
folder JS. Selanjutnya kita di sini akan buat sebuah folder dulu di application views ya. Nah, di views inilah nanti kita memasukkan file-file HTML-nya. Kita buat misalkan namanya master page, master template ya. Template ya. Kemudian di sini kita bikin lagi sebuah folder namanya misalkan backend gitu ya, atau halaman admin. Nah, nanti kenapa saya bikin seperti ini? Karena nanti untuk halaman admin dia punya struktur sendiri, kemudian nanti kita juga bikin yang namanya front end ya, atau halaman usernya gitu. Nanti semua template-nya kita masukkan ke sini. Yang berubah itu nanti cuma kontennya saja. Nah, yang kontennya itu nanti kita bikinkan folder sendiri gitu. Jadi silakan diikuti dulu seperti ini. Selanjutnya kita buka admin LTE-nya tadi ya. Nah, tadi kita akan gunakan yang pace ya, yang page tadi ya. Jadi ini letaknya ada di admin LTE page example ya. Kita cek ya di template-nya tadi. Nah, page ya, kemudian example, kemudian ada pace ya. Nah, pace ini coba kita kopikan dulu ya. Kita kopikan, kita paste lagi di folder aplikasi kita. Application ya tadi, views, kemudian ada master template, kemudian backend ya. Nah, kalau sudah kita cek di folder view-nya, master template, nah kemudian backend pace ya. Nah, ini sudah kita masukkan ke directory project kita. Nah, sekarang kita coba load dulu si pace-nya ini di controller ya. Jadi misalkan kita untuk testing dulu, kita bikin sebuah function saja di home ya, misalkan kita bikin sebuah function, misalkan function namanya backend gitu ya, backend atau via backend dulu. Di sini kita load view tadi namanya master template, kemudian backend, kemudian ada pace ya. Nah, tapi di sini untuk template kan dia harus bentuknya ekstensinya .php ya. Nah, berarti ini kita rename dulu jadi .php gitu ya, supaya bisa dipanggil di view ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Sekarang kita akses si controller home kemudian backend ya. Jadi di sini home kemudian backend. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah keload ya. Tapi untuk JavaScript dan CSS-nya dia belum keload dengan sempurna gitu ya. Tapi untuk template-nya tadi dia sudah berhasil dipanggil. Nah, kalau kita lihat in, di inspect element di bagian konsol, nah di bagian konsol ini kan banyak error ya. Nah, kalau kita klik dia not found ya. Jadi di sini masih not found, atau kita klik view page source. Nah, untuk link ke CSS-nya itu masih belum bisa ya, alias masih salah ya. Nah, sekarang kita coba benarkan linknya sesuai dengan link yang benar ya. Jadi kita kembali lagi ke codingannya. Nah, di sini ada tadi this ya. Jadi bagian sini kita ganti menjadi php base URL php echo ya, php echo
base URL, kemudian aset ya, folder aset. Nah, kita masukkan ini ya, kita pindahkan ke dalam sini. Nah, oke, kita cek dulu ya di browsernya lagi. Tadi kan ini ya, admin LTE min.css. Kalau kita klik, dia masih not found ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, di sini dia sudah berganti linknya sesuai dengan settingan base URL kita. Nah, kalau kita refresh juga di sini, nah kita lihat ini sudah muncul tampilan si adminnya walaupun belum sempurna gitu ya. Kita klik aja. Nah, kalau dia berhasil muncul seperti ini artinya si file CSS-nya berhasil di-load ya. Nah, kemudian di sini ada plugin, kemudian ada apa lagi nih? Plugin lagi ya untuk pace template top.css. Nah, itu nanti harus kita benarkan dulu. Kemudian yang tadi kan kita baru ngopi dari folder disk ya. Berarti di sini kita benarkan dulu yang ada folder disknya. Caranya sama seperti yang awal tadi ya. Jadi, nah yang sini kita benarkan dulu php echo base URL, kemudian yang ini kita pindahkan ya. Ini untuk image ya, image-nya ada di dalam folder asset, img, usr, user, kemudian nama filenya ya. Nah, atau kita langsung saja dulu ke bagian bawah ya, kita lihat ada nggak yang bagian disk ya. Nah, ini ada untuk JavaScript-nya, php echo base URL, asset ya, kemudian ini ya. Nah, kemudian yang ini tidak kita pakai ya karena keterangannya sendiri untuk demo purpose ya, berarti kita tidak perlu, kita hapus saja. Nah, yang perlu kita kopikan lagi berarti folder yang namanya plugin ya. Nah, kita kembali lagi ke template-nya. Template-nya di sini. Admin LTE, kemudian ada yang namanya plugin. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali ya untuk pluginnya. Nah, di sini tidak apa-apa, kita kopikan dulu semuanya. Nanti ke depannya baru kita filter plugin mana saja yang bakalan kita gunakan gitu. Jadi sementara kita kopikan dulu, balik lagi ke microblog, kemudian aset, kemudian kita paste di luar sini saja. Nah, selanjutnya berarti kita bisa membetulkan linknya ini ya di PHP echo base URL seperti ini, kita pindahkan, kemudian aset ya. Nah, seperti itu. Ini juga kita benarkan juga. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk yang JavaScript-nya sudah kita benarkan. Kemudian yang CSS-nya tadi kita benarkan lagi ya untuk yang plugin. Oke, satu lagi di sini aset. Nah, cukup seperti itu dulu ya.
sekarang kita coba balik lagi ke browsernya, kemudian kita refresh ya. Nah, ini dia sudah benar ya, jadi sudah sesuai. Kita cek lagi di inspect element bagian mana yang belum benar ya. Kalau kita lihat di sini, ini tinggal yang bagian image ya. Nah, berarti coba kita betulkan saja sekalian untuk bagian image ya. Oh, ini ada satu lagi CSS ya. Kita cek ini ya. Oh, di sini ternyata ada tanda titik ya di depannya. Nih. Oke, kita refresh. Seharusnya errornya berkurang. Nah, ini udah berkurang. Tinggal yang image-image saja ya. Oke, kita betulkan dulu image. Nah, ini PHP echo base URL aset. Kemudian ini kita pindahkan ya. Pindahkan ke sini. Jangan lupa disknya dihapus. Kemudian kita cari lagi disk ya, ini PHP echo. Kita cari lagi. Nah, ada lagi ini. Jadi ini sangat mudah ya. Sangat mudah untuk menggantinya. Kita ganti seperti ini saja. Paste URL. Oke ya, sudah. Coba kita cek lagi di sini. Apakah masih ada error? Nah, ternyata masih ada error this image admin LTE ya. PHP echo. Iya, kita cek saja. Oh, ini masih this ya, padahal kan dia ada di folder aset ya. Ini juga ada di folder aset. Satunya lagi tadi aset img ya. Oke, kita cek dulu. Nah, tinggal yang ini ya. Ini juga belum ditambahkan aset ya. Aset img namanya user 3 ya. Oke, di sini aset. Oke, sudah. Nah, ini sudah tidak ada lagi error ya. Artinya kita sudah berhasil load si template page ini ya, page ini yang nanti kita gunakan sebagai base admin kita ya. Jadi kalau kita refresh, dia nanti ada garis birunya ya di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk halaman backend dulu ya. Nah, nanti setelah ini kan baru baru kita buat menjadi satu file ya. Nah, nanti kan kita harus pecah lagi si page-nya ini menjadi beberapa file seperti konsep di awal tadi ya. Jadi nanti kita punya header ya. Jadi header itu nanti misalkan dari sini sampai bagian misalkan sini misalkan ya sampai head ya. Kemudian nanti untuk navigasi itu nanti sampai mana gitu. Kemudian yang konten sampai mana. Nah, itu untuk memudahkan kita nantinya untuk mengelola si file template ini ya. Oke, untuk perkenalan dulu ya konfigurasi template di CodeIgniter seperti itu dulu. Next, selanjutnya kita bahas tentang pembagian template menjadi komponen-komponen yang lebih kecil lagi ya. Sekian, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.